Tanpa berpanjang kata, saya akan memanggil para paslon yang akan tampil ya pada debat malam ini. Kita akan perkenalkan dahulu profil para paslon. Dimulai dari paslon nomor urut 1. Ini dia profil paslon nomor urut 1. Inilah pasangan calon bupati dan wakil bupati Dompu tahun 2020 nomor urut 1. Hajah Eri Aryani Abu Bakar dan Ikhtiar SH. Diusung oleh Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Keadilan Sejahtera. Calon Bupati Dompu nomor urut 1, Hajah Eri Aryani Abu Bakar, lahir di Dompu 29 September 1965. Agama Islam, tinggal di lingkungan Kota Baru, RT 1, RW 1, Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendidikan terakhir, lulusan SMK Negeri 1 Dompu tahun 1985. Calon Wakil Bupati Dompu nomor urut 1, Ikhtiar SH, lahir di Dompu 17 Agustus 1968. Agama Islam, tinggal di lingkungan 3 Montabaru, RT 8, RW 4, Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendidikan terakhir, lulusan Strata 1 Unizar Mataram tahun 2004. Paslon nomor urut 1. Silakan menempati podium yang sudah disiapkan. Para hadirin dan pemirsa, sekarang kita akan memperkenalkan profil pasangan calon nomor urut 2. Inilah dia profil mereka. Inilah pasangan calon bupati dan wakil bupati Dompu tahun 2020 nomor urut 2. Kader Jailani dan Haji Sahrul Parsan, ST, MT. Diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Calon Bupati Dompu nomor urut 2, Kader Jailani, lahir di Dompu 24 Oktober 1976. Agama Islam, tinggal di RW 1, RW 1, Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendidikan terakhir, lulus SMA Tridharma Koskoro tahun 1995. Calon Wakil Bupati Dompu nomor urut 2, Haji Sahrul Parsan, ST, MT. Lahir di Dompu 12 Juni 1956. Agama Islam, tinggal di lingkungan Sawete Timur, RT 16, RW 7, Bali 1, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendidikan terakhir, lulus Strata 2 Universitas Islam Sultan Agung tahun 2007. Kita sambut pasangan calon nomor urut 2. Silakan menempati podium yang telah disediakan. Yang berikutnya kita akan panggilkan pasangan calon nomor urut 3. Tapi sebelumnya mari kita lihat profil pasangan tersebut. Inilah pasangan calon bupati dan wakil bupati Dompu tahun 2020 nomor urut 3. Saifur Rahman Salman dan Ika Rizky Feryani. Diusung oleh Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Calon Bupati Dompu nomor urut 3, Saifur Rahman Salman, lahir di Mataram 2 Desember 1967. Agama Islam,
tinggal di Jalan Lestari, Moncak Karya, RT 5 RW 41, Kelurahan Penjarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pendidikan terakhir, lulus strata 2 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia tahun 2010. Calon Wakil Bupati Dompu nomor urut 3, Ika Rizky Feryani, lahir di Dompu 15 Februari 1986, agama Islam, tinggal di lingkungan Bali Bunga, RT 2 RW 4, Kandai 2, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendidikan terakhir, lulus SMA Negeri 1 Sumbawa Besar tahun 2004. Mari kita sambut pasangan calon nomor urut 3. Kini saatnya kita menyaksikan segmen penyampaian visi dan misi paslon nomor urut 1, 2, dan 3. Masing-masing paslon akan mendapatkan waktu 180 detik untuk menyampaikan visi misinya secara singkat, padat, dan berbobot. Kita akan mulai dari paslon 1. Waktu 180 detik akan dihitung setelah paslon mulai berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, masyarakat Dompu dimanapun Anda berada. Salam satu jari untuk tiba. Adapun visi misi dari pasangan calon nomor urut 1, terwujudnya masyarakat Dompu yang mandiri dan misi kami ada 3. 1. Menegakkan kedaulatan hukum, pemerintahan yang bebas KKN dan meningkatkan pelayanan publik. 2. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. 3. Mengembangkan masyarakat yang rajin, berakhlak mulia, berbudaya, dan menghormati sesama. Selanjutnya saya akan dipersilakan calon wakil bupati menyampaikan program kerjanya. Baik, terima kasih. Dari visi misi yang disampaikan oleh calon bupati, maka kami menetapkan program sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang kedua, peningkatan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan. Dan yang ketiga, optimalisasi peran serta masyarakat dalam mengawasi, mencegah peredaran narkoba di tengah masyarakat. Berbicara masalah reformasi birokrasi, tentu kita akan berbicara masalah pelayanan publik yang lebih mudah, lebih cepat, lebih tepat, agar terwujud good governance atau kepemerintahan yang baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih paslon 1. Pas waktunya 180 detik. Sekarang kita akan persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misinya
selama 180 detik. Silakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan muliakan, izinkan kami paslon nomor urut 2 memohon doa restu kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Dompu untuk memaparkan visi misi dan program kami sebagai berikut. Visi kami adalah terwujudnya Kabupaten Dompu sebagai daerah agribisnis yang mandiri, sejahtera, unggul, dan religius atau Dompu Masyhur. Untuk mencapai visi tersebut, kami akan melaksanakan misi sebagai berikut. Pertama, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan komoditas unggulan di bidang usaha tani dan agribisnis. Ketiga, meningkatkan mutu pelayanan dasar dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel serta berkeadilan. Keempat, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang memadai dan merata serta membuka akses jalan ekonomi desa. Kelima, mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan, penataan dan pengelolaan kawasan pesisir menjadi sentra pengembangan ekonomi berbasis perikanan. Keenam, mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius, berkarakter, nggahi, rawi, pahu, serta meningkatkan derajat kehidupan sosial dan budaya. Selanjutnya disampaikan oleh calon wakil bupati. Baik, terima kasih. Adapun program prioritas kami AKJSah nomor urut 2 adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi melalui penerapan e-government, e-budgeting, kinerja dan pelayanan terpadu satu pintu. 2. Jara Pasaka, pengembangan komoditas unggulan daerah yaitu jagung, porang, padi, sapi, dan ikan. 3. Pasaka Desa, mengembangkan agribisnis sebagai lembaga penggerak ekonomi perdesaan. 4. Pemberdayaan UMKM untuk mencetak pelaku wirausaha kalangan pemuda, milenial, dan perempuan. 5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan antara lain penyediaan sanitasi dan air bersih. 6. Pendirian lembaga pendidikan vokasional untuk mencetak tenaga terampil yang bersertifikat. Demikian visi, misi, dan program kami. Mari kita sukseskan Pilkada 9 Desember 2020 yang bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Sekarang kita akan mendengarkan visi dan misi dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 180 detik, mulai Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati dan seluruh masyarakat Dompu yang kami cintai. Alhamdulillah, malam ini kita diperkenankan oleh Allah untuk mengikuti debat pertama paslon Pilkada Kabupaten Dompu tahun 2020 ini. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan berbagai pandangan kami ke depan dalam mewujudkan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dompu dalam bentuk visi, yaitu mewujudkan masyarakat Dompu yang religius, yang sehat, pintar, aman, dan sejahtera. Bagaimana visi itu kita implementasikan dalam bentuk misi dan program kerja, di mana religius dalam hal ini bagaimana meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan sesuai dengan keyakinan masing-masing dengan mendorong pertumbuhan sarana dan prasarana pembelajaran keagamaan, meningkatkan toleransi antar umat beragama dengan membangun harmonisasi hubungan dan komunikasi antar umat beragama. Para pemuka agama, tokoh agama, guru ngaji dan madbot
akan mendapatkan perhatian yang lebih. Dalam hal kesehatan, bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan menjamin pemberian pelayanan yang prima, berkualitas, baik, dan gratis. Peningkatan SDM tenaga medis dan non-medis melalui pelatihan dan tugas belajar. Meningkatkan kesejahteraan tenaga medis dan non-medis. Bagaimana mewujudkan masyarakat yang pintar, yaitu dengan mewujudkan mutu pendidikan yang berkualitas tinggi, merata di semua wilayah, berkelanjutan dan bebas dari segala bentuk pungutan atau gratis. Mutu pendidikan berkualitas yang dapat diraih melalui peningkatan SDM, melalui penyebaran guru di setiap sekolah dilakukan secara proporsional, menjadikan semua sekolah yang ada di Kabupaten Dompu sebagai sekolah unggulan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, menciptakan rasa aman, yaitu memberi rasa aman, tentram, dan terlindungi dari berbagai aspek dengan menghidupkan PAM swadaya. Kemudian bagaimana meningkatkan kesejahteraan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan UMKM, kemudian menjaga dan menjamin stabilitas harga hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, kemudian mengembangkan wirausaha muda melalui diklat dan bantuan modal. Demikian berbagai pandangan kami ke depan dalam bentuk visi misi pasangan nomor 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita berikan sekali lagi aplaus buat para pasangan calon. Hadirin dan para pemirsa di rumah, kita kembali dalam debat pertama Pilkada Kabupaten Dompu tahun 2020. Dalam segmen ini, kita akan melakukan penajaman visi dan misi para pasangan calon terkait topik reformasi birokrasi. Sebelum kita memulai segmen, saya akan membacakan tata tertib untuk segmen 2 ini. Masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari moderator secara berurutan, dimulai dari paslon nomor 2, lalu berikutnya paslon nomor 3, dan terakhir paslon nomor 1. Masing-masing pasangan calon akan memilih pertanyaan untuk dibacakan oleh moderator. Di depan saya sudah ada bola berisi 4 undian soal yang akan dipilih oleh para pasangan calon. Ya, masing-masing paslon mengambil 1 saja, ya. Lalu kemudian masing-masing paslon akan menjawab pertanyaan setelah dipersilakan oleh moderator. Saya harus mengingatkan para paslon bahwa waktu Anda untuk menjawab hanya 180 detik dimulai sejak pasangan calon berbicara. Jadi manfaatkan waktu Anda sebaik mungkin, karena jika melebihi waktu yang sudah ditentukan, saya akan langsung memotong waktu Anda. Kita akan mulai dari paslon nomor 2 untuk mengambil nomor undian. Silakan paslon nomor 2. Oke, boleh diperlihatkan ke kamera berapa nomornya, boleh disebutkan? Oke. Pasangan calon nomor urut 2 mendapatkan nomor undian C. Para hadirin, saya akan membuka amplop yang masih disegel. Para hadirin bisa melihat bahwa amplop ini masih tersegel. Belum ada yang tahu soalnya apa. Saya akan membuka dan mengambil soal
dengan huruf C untuk paslon nomor urut 2. Ini dia amplopnya, masih tersegel. Saya akan buka amplopnya. Saya bacakan pertanyaan untuk para paslon, dimulai dari paslon nomor urut 2. Sebelumnya saya akan ingatkan bahwa pertanyaan ini hanya akan saya bacakan 1 kali saja. Jadi mohon disimak baik-baik. Saya tidak akan mengulangi pertanyaan tersebut. Oke. Kepada paslon nomor urut 2, salah satu ekses negatif pelaksanaan pilkada langsung adalah rentannya aparatur sipil negara dipolitisasi dan dimobilisasi untuk kepentingan politik elektoral. ASN masih dianggap memiliki pengaruh dalam mendapatkan dan mendulang suara. Fenomena ini juga terjadi di Kabupaten Dompu, di mana individu dan kelompok ASN rentan terbelah dalam mendukung pasangan calon. Pertanyaannya, apa strategi dan program konkret Anda sebagai calon kepala daerah untuk menjaga netralitas ASN selama Anda memimpin di Kabupaten Dompu jika Anda nanti terpilih? Silakan paslon nomor urut 2, 180 detik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang pertama yang akan kami lakukan yaitu mendorong terwujudnya prinsip partisipasi. Kemudian yang kedua yaitu mendorong terwujudnya prinsip transparansi. Yang ketiga, mendorong terwujudnya prinsip akuntabilitas. Lalu yang pertama kami uraikan, jadi ini dimaksudnya agar masyarakat memperoleh kemudahan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Pertama yang akan kami lakukan yaitu secara formal, ini dilakukan dengan cara mendorong partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan pembangunan daerah, mulai dari musrembang tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Sedangkan secara informal kami akan lakukan dengan cara turun langsung menyerap aspirasi masyarakat agar tepat sasaran. Kedua, kami tidak menginginkan pelaksanaan musrembang ini hanya sekedar sebagai formalitas atau mengcopy paste program-program pembangunan tahun sebelumnya. Kedua, mendorong terwujudnya prinsip transparansi. Ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga tahap pemeliharaan dan keberlanjutannya. Pertama, transparansi pembangunan daerah ini akan kami perkuat melalui penyebaran informasi langsung maupun melalui penggunaan media massa elektronik dan online. Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan website Pemda Kabupaten Dompu, mengoptimalkan peran PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Komisi Informasi Publik atau KIP. Ketiga, kami juga akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada media massa atau pers untuk menjawab atau mengawasi jalannya roda pembangunan daerah. Kemudian kami berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak calon Wakil Bupati. Dalam hal ini kita harus meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara, ya. Terus menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensi dan keahliannya atau latar belakang pendidikan. Yang keempat, meningkatkan atau menerapkan reward Anda tahu punishment, ya. Dalam hal ini meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara
Hal ini dimaksudkan agar ASN memiliki pengetahuan keterampilan di lingkup tugasnya masing-masing seperti perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, kepegawaian, dan lain-lain. Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara juga dimaksudkan agar mereka memiliki mental, karakter, dan disiplinan yang tinggi. Meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara dilakukan melalui program atau kegiatan pelatihan, kursus, studi banding, tugas belajar, dan lain-lain. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah ini. Waktu Anda sudah habis. Sekarang saya persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk maju ke depan mengambil nomor undian. Paslon nomor 3 mendapatkan soal dengan tanda A. Sama seperti tadi, amplopnya masih disegel, saya akan buka. Mohon instruksi. Ini kami kurang jelas bentuk pertanyaan maupun apapun karena gema suara ini kami enggak. Apa tadi yang dipertanyakan kami justru tidak jelas mendengarnya. Mohon koreksi. Terima kasih. Baik, nanti pada saat jeda kami akan periksa untuk mikrofonnya. Oke, kita lanjutkan para hadirin dan pemirsa di rumah. Saya akan membacakan pertanyaan untuk paslon nomor urut 3. Tolong disimak baik-baik ya. Semangat dari pemilihan langsung adalah mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik. Namun, di Kabupaten Dompu masih ditemukan persoalan pelayanan publik seperti kurangnya kualitas pelayanan, birokrasi yang panjang dan berbelit-belit, serta persoalan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 3, apa strategi dan program konkret Anda sebagai calon kepala daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Dompu? Oke, kita akan menunggu sebentar. Oke, silakan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pelayanan publik yang prima merupakan pelayanan yang teratur sesuai dengan mekanisme cepat, tentunya dilakukan dengan menyiapkan aparatur yang memiliki sumber daya yang baik dan paham akan teknologi dan memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam mempercepat dan mempermudah pelayanan di seluruh sektor instansi terkait, di mana reformasi birokrasi ini merupakan upaya pemerintah dalam mencapai good governance. Mungkin itu dari saya. Ya, makasih. Ini memang ada istilah dalam pemerintahan yaitu peningkatan pelayanan prima, yaitu bagaimana mengupayakan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, dan murah. Kemudian tentu saja kita di Dompu ini ada dinas perizinan satu atap. Nah, itu juga harus kita maksimalkan dengan menempatkan para ASN yang memiliki kapasitas yang memadai, yang memiliki kualitas yang bagus, sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian di samping itu, kita juga mengupayakan berbagai diklat agar ASN bisa memahami tugas peran masing-masing, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Kemudian juga kita ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Contoh, ini ada pelayanan untuk pembuatan KTP misalnya. Nah, ini kita upayakan agar masyarakat tidak terlalu jauh datang ke kantor Dukcapil hanya urus KTP. Kalau tidak lengkap persyaratannya maka dia balik lagi. Bayangkan pekat yang begitu jauh, bisa 2 jam 3 jam datang ke Dompu hanya urus KTP, habis ratusan ribu. Oleh karena itu kita menyiapkan ada unit-unit khusus di kecamatan yang jauh, tiap kecamatan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, inilah upaya-upaya kita untuk bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terima kasih. Anda masih punya waktu 20 detik. Apakah ingin dimanfaatkan? Cukup. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Oke. Sekarang kita akan mengundang paslon nomor urut 1 untuk mengambil bola undian. Oke. Ya, terima kasih. Paslon nomor urut 1 mendapatkan amplop dengan nomor undian B. Masih tersegel, saya akan buka. Saya akan bacakan pertanyaannya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan kewenangan kekuasaan dan kekuasaan anggaran bagi desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Di Kabupaten Dompu terdapat 72 desa dan 9 kelurahan. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda sebagai calon kepala daerah dalam membangun hubungan dengan kepala desa untuk pemerataan pembangunan desa di Kabupaten Dompu? Anda punya waktu 180 detik untuk menjawab pertanyaan. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Jadi desa merupakan bagian dari pemerintahan di wilayah hukum Kabupaten Dompu. Jadi desa kita harus memulai pembangunan itu dari desa. Kenapa? Karena pembangunan itu yang diprogram oleh pemerintah kabupaten adalah untuk kesejahteraan masyarakat di desa. Nah, ke depan kita harus mendorong pemerintahan desa ini untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat, dan kita harus melibatkan masyarakat desa dalam setiap pembangunan yang diprogram oleh pemerintah kabupaten. Demikian, terima kasih. Oke, paslon nomor 1 cukup? Anda masih punya cukup banyak waktu? Oke, baiklah para hadirin dan pemirsa, kita sudah mendengarkan tadi jawaban dari para paslon terkait dengan isu reformasi birokrasi. Kita masih akan menajamkan kembali visi misi para paslon, tetapi sebelum itu kita akan jeda untuk rehat iklan 5 menit. Mari kita berikan aplaus kepada para pasangan calon. Saat ini kita masuk ke segmen ketiga, masih dengan penajaman visi misi para paslon. Namun kali ini kita akan membahas tema kesehatan dan narkoba. Sama seperti pada segmen 2, ya, peraturannya adalah
para paslon akan menjawab pertanyaan dari moderator ya dan memilih. Namun kali ini kita akan memulai dari paslon nomor urut 3 ya. Waktu untuk para paslon menjawab pertanyaan adalah 180 detik dimulai ketika hitungan waktu berjalan dan sudah saya persilakan berbicara. Oke, langsung saja kita undang kepada paslon nomor urut 3 untuk mengambil nomor undian. Oke, boleh diperlihatkan Bapak ke depan kamera. Oke, paslon nomor urut 3 mendapatkan soal dengan nomor B. Sama seperti tadi, di depan saya ada amplop besar, di sini masih disegel. Ini adalah amplop ya dengan tulisan B untuk paslon nomor 3. Saya akan mulai membacakan pertanyaannya, mohon disimak baik-baik. Hampir setahun setelah terjadinya pandemi COVID-19, peningkatan jumlah kasus di Kabupaten Dompu hingga saat ini belum dapat dikendalikan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB per bulan Oktober 2020, angka kematian karena kasus COVID-19 di Kabupaten Dompu mencapai 4,5%. Angka ini relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Pertanyaannya, apa strategi dan program konkret Anda sebagai calon kepala daerah untuk mengendalikan peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Dompu? Paslon nomor urut 3, saya persilakan untuk menjawab mulai dari Baik, terima kasih. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetap mensosialisasikan bahaya COVID-19 kepada seluruh lapisan masyarakat dan tetap menerapkan protokol COVID-19. Lalu yang sangat penting sekali, tetap memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana berbahayanya COVID-19 ini dan benar-benar harus diterapkan dengan disiplin oleh pemerintah Kabupaten Dompu. Ya, memang kondisi saat ini di Kabupaten Dompu, COVID ini semakin naik kasusnya, jumlah kasusnya, kemudian tingkat kematian cukup tinggi juga, sampai 4,5% ini. Nah, ini memang perlu langkah-langkah konkret. Sebenarnya banyak anggaran yang sudah digelontorkan oleh pemerintah daerah untuk penanganan COVID ini, tetapi juga anggaran yang banyak itu kita pastikan itu tepat sesuai dengan peruntukannya. Kalau memang ingin COVID ini segera hilang dari Kabupaten Dompu ini, pemerintah daerah betul-betul serius dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten ini untuk bekerja maksimal. Bukan saja hanya sekedar slogan, tetapi juga memberikan contoh kepada masyarakat agar mereka setiap kesempatan mengikuti protokol COVID. Ada acara resepsi,
jaga jarak, cuci tangan, ya pakai masker. Tetapi kadang kita yang memberitahu mereka tidak pakai masker, kan lucu itu. Kemudian juga memastikan bahwa anggaran yang dipakai, anggarannya begitu besar untuk penanganan COVID ini juga harus diawasi, harus diperuntukkan dengan jelas, harus sampai kepada tujuan penanganan COVID itu. Kemudian juga perlu penegakan aturan yang jelas dalam penanganan COVID ini. Jangan istilahnya ya hanya sebagian yang ditegakkan aturan, sementara sebagian juga tidak. Bagaimana masyarakat mau mengikuti, sementara sebagian juga tidak mau mengikuti aturan yang sudah diberlakukan. Oleh karena itu, setiap kesempatan siapapun itu harus tetap mengikuti protokol COVID. Bahkan saya juga meminta, menyarankan sudah stop kampanye dengan pertemuan tatap muka gitu. Beri izin kami untuk kampanye belusukan saja gitu. Nomor urut 3, waktu Anda sudah habis. Masih. Sekarang kita akan mengundang paslon nomor urut 1 untuk mengambil nomor undian. Silakan. Silakan diperlihatkan di kamera. Oke. Paslon nomor urut 1 mendapatkan soal dengan amplop tulisan D. Sama seperti tadi, amplopnya masih tersegel dan saya akan membukanya. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Menurut hasil penelitian BNN Republik Indonesia dengan Puslitkes UI, pada tahun 2017 jumlah penyalahgunaan narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai angka 63.000 orang atau sebanyak 1,8% dari total jumlah penduduk di Nusa Tenggara Barat yang berusia 15 sampai 64 tahun. Sementara di Kabupaten Dompu, meskipun angkanya relatif kecil, tetapi trennya terus meningkat. Pada tahun 2017, kasus narkoba yang berhasil diungkap di Kabupaten Dompu mencapai 17 kasus. Tahun 2018 angka ini bertambah menjadi 31 kasus. Tahun 2019 bertambah kembali menjadi 49 kasus. Dan data terakhir per September 2020 angkanya meningkat lagi menjadi 62 kasus. Data ini menunjukkan semakin meningkatnya kasus narkoba di Kabupaten Dompu. Pertanyaannya, apa strategi dan program konkret Anda sebagai calon kepala daerah untuk menurunkan jumlah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Dompu? Kepada paslon nomor urut 1, saya persilakan untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Kalau tentang narkoba ini adalah isu dunia, termasuk di Kabupaten Dompu. Yang kami tawarkan untuk masalah narkoba adalah bagaimana ketahanan keluarga itu, mulai dari keluarga sehingga semua elemen bisa bekerja sama, terutama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda. Mari kita bahu-membahu. Apalagi sekarang di kepada paslon lagi ngetren
maupun lingkungan RT dan keluarga itu sendiri. Mungkin Pak Wakil bisa menyampaikan lagi. Baik. Jadi sebagaimana program tadi, kalau sistem, kalau aturan, kalau hukum tidak mampu menghentikan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, maka gerakan masyarakat harus dilaksanakan. Jadi bagaimana semua masyarakat itu menyatakan perang terhadap narkoba, karena ini akan membahayakan generasi kita ke depan. Jadi kalau kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, saya memastikan kami akan membentuk Satgas untuk mengawasi peredaran narkoba di tiap-tiap lingkungan. Satgas ini akan membantu polisi dalam memberantas narkoba di daerah ini. Yang kedua, kita harus meningkatkan status Badan Narkotika Kabupaten ini menjadi Badan Narkotika Nasional Kabupaten. Karena ini bicara kewenangan. Kalau BNK ini tidak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan atau penyelidikan. Tetapi kalau kita merubah statusnya dari BNK ke BNN, Hakmul yakin peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Dompu akan menurun. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Kepada para pendukung paslon, saya ingatkan, ya selama paslon sedang menjawab pertanyaan, mohon untuk tidak bertepuk tangan dahulu. Sekarang saya akan mengundang kepada paslon nomor urut 2 untuk mengambil nomor undian. Ayo, ambil dulu. Oke, paslon nomor urut 2 mendapatkan amplop dengan tulisan A. Amplop ini masih tersegel. Saya akan buka segelnya. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Pandemi COVID-19 menimbulkan efek domino bagi sektor lain, terutama sektor sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam menghadapi peningkatan jumlah kasus baru maupun kematian karena COVID-19 di Kabupaten Dompu, yang diperlukan bukan hanya upaya penanggulangan yang komprehensif, tetapi juga upaya lintas sektor untuk mengendalikan pandemi beserta efek dominonya. Pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai kepala daerah Kabupaten Dompu, apa strategi dan program konkret Anda untuk menyeimbangkan penanggulangan pandemi COVID-19 tanpa mengesampingkan ketahanan masyarakat pada aspek sosial ekonomi di Kabupaten Dompu? Kepada paslon nomor urut 2, saya persilakan untuk menjawab mulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang akan kami lakukan yaitu yang pertama, terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19 adalah sosialisasi secara berkala agar masyarakat mendapatkan pengetahuan yang cukup
mengenai gejala-gejala COVID-19. Masyarakat tahu tentang fakta-fakta COVID-19 dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai dengan protokol kesehatan yang direkomendasikan oleh pemerintah. Dengan adanya perubahan sikap serta kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan dampak COVID-19, diharapkan terjadi tindakan nyata dalam pencegahan penyebaran COVID-19, yaitu mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin, serta memakai masker. Kemudian saya berikan waktu dan kesempatan pada Bapak calon wakil bupati untuk menambahkan. Terima kasih. Kaitan dengan COVID-19 ini memang sangat berpengaruh terhadap masyarakat kita. Untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan koordinasi lintas sektor, baik itu masalah pemerintah, keamanan, maupun terhadap masyarakat. Ya. Kaitan dengan COVID ini memang kita harus menjaga bersama, terutama kaitan dengan perilaku manusianya. Itu yang kita harus perhatikan betul. Bagaimana keamanan, bagaimana kesehatan, bagaimana pemerintah mensosialisasikan kaitan dengan COVID ini. Ya. Begitu juga kaitan dengan masalah bisnis maupun ekonomi, terutama orang-orang yang melakukan masalah ke pasar harus tetap menjaga, menggunakan masker, ya, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ini yang harus tetap digaungkan. Ini perlu dilakukan antar lintas sektor. Begitupun kaitan dengan bisnis, kita akan lakukan sebaiknya secara online. Ini mungkin, terima kasih. Paslon nomor urut 2, waktu Anda sudah habis. Oke, para hadirin dan pemirsa yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan jawaban para paslon. Mari kita berikan terlebih dahulu aplaus buat para paslon. Jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali dengan sesi debat, ya, pada sesi debat yang lebih seru lagi, karena nanti akan ada kesempatan para paslon saling bertanya. Kita kembali dalam segmen 4, debat publik. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu. Pada segmen ini, kita akan mengangkat tema masih seputar pendidikan dan kesehatan. Nah, segmen ini menggunakan metode yang berbeda, ya, di mana paslon yang mendapatkan pertanyaan akan diberikan kesempatan untuk menjawab, lalu ada paslon lain yang akan merespon. Dan paslon yang tadi diberi pertanyaan, dia akan memberikan respon balik. Jadi ada saling bertanya, merespon, ya, bisa menyanggah, bisa menambahkan atau bertanya kepada paslon lain. Nah, tetapi sebelum itu, masing-masing paslon akan mengambil nomor undian dan ditunjukkan bersama-sama untuk menentukan posisi A, B, atau C. Ya. Kemudian, masing-masing paslon akan menjawab pertanyaan dari moderator yang tadi saya sudah sampaikan, direspon oleh paslon lain. Dan metode pertanyaannya adalah masing-masing paslon memilih tayangan video. Ya, jadi pertanyaan akan disampaikan setelah ada tayangan video yang kita saksikan. Kita akan mengundang
paslon untuk mengambil nomor undian. Kita mulai dari paslon nomor urut 1, silakan. Oke, paslon nomor urut 1 dapat nomor undian B. Boleh tolong dibantu? Ya. Sudah ditempel. Kemudian silakan paslon nomor urut 2 mengambil nomor undian. Oke, mendapatkan nomor undian A. Oke, paslon nomor 2 mendapatkan nomor undian A. Silakan paslon nomor urut 3 mengambil nomor undian. Oke, paslon nomor urut 3 mendapatkan nomor undian C. Masing-masing paslon sudah mendapatkan nomor urutnya. Ya. A di tengah, kemudian ini B, lalu di situ ada C. Saya akan melanjutkan pembacaan tata tertib ya untuk segmen 4 ini. Pasangan calon A, ya, untuk pasangan calon A akan menjawab pertanyaan dari moderator berdasarkan hasil pilihan video. Jadi nanti akan tetap kita mengundi videonya. Lalu berikutnya pasangan calon B jawaban dari paslon A. Dan paslon A berkesempatan untuk merespon balik, kemudian direspon kembali oleh pasangan calon B. Ya, jadi A dulu dengan B. Nah, pada saat giliran pasangan calon B, maka pasangan calon C, ya, paslon C memberikan respon sama seperti tadi. Ya, jadi yang pertama A menjawab direspon oleh B, ya, 2 kali, lalu kemudian giliran paslon B, ya, setelah menjawab akan direspon oleh paslon C. Begitu paslon C diberikan pertanyaan, maka yang akan memberi respon adalah paslon A. Ya. Mohon juga diperhatikan para paslon, durasi waktu untuk menjawab pertanyaan masing-masing paslon adalah 120 detik, dimulai sejak paslon mulai berbicara. Dan durasi waktu untuk menyampaikan respon, sanggahan, maupun respon balik dari masing-masing paslon adalah 60 detik yang dimulai sejak paslon berbicara. Ya. Jadi waktu masing-masing paslon menjawab adalah 120 detik, lalu untuk saling respon waktunya masing-masing 60 detik. Oke, saya persilakan kepada paslon A untuk mengambil undian. Oke, paslon A mendapatkan soal video dengan amplop bertuliskan B. Saya akan buka sama seperti tadi, amplopnya masih tersegel. Oke.
Kita akan menayangkan video B untuk paslon A. Oke. Silakan videonya bisa diputar. Mohon diulang tayangannya, Bu. Kurang jelas. Oke, tolong dibantu. Mohon bisa diputarkan kembali videonya karena tadi belum terlihat jelas. Nanti saya juga akan membantu untuk mempertegas narasi video tersebut. Memberikan keterangan isi video tersebut, jadi saya akan bacakan juga narasi videonya untuk membantu agar paslon bisa memahami isi video tersebut. Peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Dompu menyebabkan makin beratnya beban tenaga kesehatan di wilayah ini. Tantangannya saat ini, sebaran tenaga kesehatan khususnya dokter, di wilayah Kabupaten Dompu masih jauh dari ideal. Merujuk pada data PPS DMK Kemenkes RI tahun 2019, rasio dokter di Kabupaten Dompu adalah 2 orang dokter per 10.000 jumlah penduduk. Sementara jumlah rasio ideal adalah 1 per 1000 jumlah penduduk. Pertanyaannya, apa strategi dan program konkret Anda sebagai calon kepala daerah untuk mengatasi persoalan kekurangan tenaga kesehatan dan ketidakmerataan sebaran tenaga kesehatan di Kabupaten Dompu? Paslon mendapatkan waktu 120 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Masalah COVID-19 memang menjadi problem kita bersama. Kita sadari jumlah dokter yang menangani COVID di sini memang 2 dibanding 10.000 jumlah penduduk. Sedangkan dokter yang menangani COVID ini ya 1 per 1000, enggak salah tadi dengarnya. Untuk mengatasi masalah ini, kita harus merekrut atau mendatangkan dokter di Kabupaten Dompu. Di Kabupaten Dompu ini
Itu yang pertama. Yang kedua, menambah tenaga medis. Karena mendatangkan jumlah dokter yang sekian banyak dibandingkan jumlah rasio tadi sangat tidak mungkin. Jadi untuk menambah atau membantu permasalahan COVID ini, kita harus mendatangkan para medis atau paling tidak kita memberi pelatihan dan diklat kepada medis yang ada di Kabupaten Dompu sekedar atau yang kaitan dengan penanganan permasalahan COVID ini. Jadi perlu ada pelatihan dan pendidikan khusus. Dan kami serahkan kepada Bapak calon Bupati untuk menambahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan menggunakan anggaran dari Dinas Kesehatan ini untuk Oke, paslon A, waktu Anda sudah habis. Silakan kepada paslon B untuk memberikan respon. Waktu Anda adalah 60 detik. Dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kalau berbicara tentang COVID, ini adalah fenomena yang baru terjadi di seluruh dunia. Dan kita khususnya di Kabupaten Dompu, khususnya saya sendiri yang merasakan tentang COVID. Suami saya terpapar COVID 3 minggu diisolasi. Kalau tentang COVID, secara medis, kami di Kabupaten Dompu untuk saat sekarang, karena saya ini adalah ketua tim penggerak PKK, jadi saya tahu persis tentang bagaimana menangani COVID yang ada di Kabupaten Dompu. Oke, paslon B, waktu Anda habis. Silakan paslon A direspon. Waktunya 60 detik. Terima kasih. Sekarang. Jadi sebenarnya anggaran dari Dinas Kesehatan ini luar biasa besar. Namun sekarang pemerintah kami melihat masih tidak mampu menghadirkan para medis atau dokter yang cukup untuk daerah kita. Padahal sebenarnya yang kami tahu anggaran untuk Dinas Kesehatan yaitu 180 miliar. Nah, di sini pun tentang penganggaran lain di Dinas Kabupaten Dompu telah terpotong oleh karena adanya wabah COVID-19. Lalu apa alasan pemerintah hari ini untuk tidak menganggarkan atau menghadirkan para medis atau para dokter yang cukup untuk menghadapi wabah COVID-19 ini? Gitu. Mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan dari Pak calon wakil bupati. Waktu paslon A sudah habis. Silakan paslon B direspon kembali. Baik. Jadi maksud dari moderator tadi paslon A. Jadi bagaimana strategi kita dalam rangka mengatasi kekurangan tenaga medis. Artinya kalau tenaga medis itu kurang, artinya kita harus merekrut tenaga medis yang berkompeten, yang benar-benar jurusan kesehatan. Itu maksudnya. Kalau bicara anggaran ini kesehatan bukan mandatori, perintah undang-undang. Jadi 15% dari APBN, APBD 1 maupun APBD 2 ini untuk bidang kesehatan. Nah, artinya ke depan dengan mandatori 15% anggaran untuk kesehatan ini, bagaimana orang sehat tetap sehat, bagaimana orang yang sakit cepat sembuh, cepat kita sembuhkan agar tidak mengganggu paslon ekonomi B, keluarga. Waktu Terima Anda kasih. sudah habis. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan mengundang kepada paslon B untuk mengambil nomor undian.
Oke, paslon B mendapatkan nomor undian video dengan tanda A. Silakan tolong dibantu menayangkan video A. Oke, pemirsa. Pasangan nomor urut B mendapatkan video bertanda A. Sebentar, mohon maaf. Saya tidak menemukan daftar pertanyaannya. Apakah bisa dibantu? Oh iya ini. Mohon maaf, tadi ada kesalahan membuka amplop. Saya akan membuka ya. Ini A, videonya. Kepada paslon B, dari tayangan video tadi, terlihat jelas bahwa pandemi COVID-19 mengancam berbagai fungsi pelayanan pendidikan dasar di Kabupaten Dompu. Pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai Kepala Daerah Kabupaten Dompu, apa strategi dan program konkret Anda untuk mengoptimalkan sektor pelayanan pendidikan di masa pandemi COVID-19? Paslon B, Anda punya waktu untuk menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Untuk masalah pendidikan, semasih ada COVID-19, kami mengajak semua pihak, baik dari tingkat desa maupun sampai kabupaten, karena saat sekarang untuk pendidikan khususnya di desa masih kurang internet, sehingga pembelajarannya masih kurang, sehingga kami ke depan mengajak semua elemen agar di desa juga mendapatkan fasilitas seperti di kota. Silakan Pak Wakil melanjutkan. Baik. Jadi pendidikan dalam suasana wabah corona. Jadi corona ini, Bu Moderator, sebenarnya terlalu dibesar-besarkan. Ya, menakut-nakuti masyarakat. Seperti awal corona ini, nggak ada orang yang meninggal, terpapar dan sebagainya. Tetapi saya memastikan kalau Umi Eri dan Haji Tiar terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, bagi masyarakat yang punya HP boleh belajar di dalam jaringan. Bagi masyarakat yang tidak punya HP Android, mereka bisa bertatap muka dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Karena bagaimanapun juga, belajar dalam jaringan ini tidak mendapatkan berkah, tidak ada berkah dari HP ini. Yang ada berkah itu belajar tatap muka. Berkah dari guru ini yang diperlukan. Terima kasih. Oke. Paslon C,
silakan merespon jawaban dari paslon B. Waktu Ya. Anda 60 detik dimulai dari sekarang. Ya, makasih. Ini memang perlu ada kreativitas yang tinggi untuk mengoptimalkan proses pendidikan, apalagi di masa seperti ini, pendidikannya tidak masuk ke ruangan. Oleh karena itu, perlu kreativitas guru misalnya mengunjungi dari rumah ke rumah atau model pembelajaran yang berbeda. Karena kemarin itu saya prihatin juga ketika saya tanya para guru, para murid, itu murid-murid sekarang sudah banyak yang lupa tentang menulis katanya. Karena belajarnya pegang HP semua. Jadi sudah lupa ballpoint, bagaimana cara menulis dengan baik di kertas, sudah lupa murid-murid sekarang. Ini temuan kita di lapangan. Oleh karena itu, ke depan itu perlu ada pertemuan-pertemuan terbatas dari rumah ke rumah oleh guru. Kemudian juga tentu saja memberikan insentif Paslon untuk C, waktu Anda sudah habis. Silakan paslon B direspon. Jadi kita sepakat dengan pasangan nomor 3. Belajar dari rumah ke rumah. Jadi home visit istilahnya. Itu tidak efektif. Ya. Lebih baik kita harus berani belajar tatap muka. Karena bagaimanapun juga kalau kita lihat dari kasus COVID-19 ini kan bisa dihitung dengan jari anak-anak yang terpapar COVID-19. Kebanyakan orang tua. Jadi kita, kalau saya sepakat, jadi harus KBM tatap muka. Karena kalau kita biarkan kondisi ini, anak-anaknya akan jadi bodoh. Iya. Jadi kita bisa dengan double shift. Misalnya 10 orang pagi, 10 orang siang, 10 orang sore. Kan bisa dengan cara-cara seperti itu. Jadi sekolah tatap muka ini merupakan suatu keharusan dengan tetap mengikuti protokol COVID-19. Terima kasih. Terima kasih. Silakan paslon C direspon kembali. Perlu juga memberikan insentif yang lebih kepada para guru kita dalam melakukan proses belajar mengajar dalam kondisi seperti ini. Apalagi ada kunjungan dari rumah ke rumah misalnya. Kemudian yang berikutnya, ini persoalan internet. Jaringan internet kita masih terbatas. Kita mewajibkan siswa belajar lewat internet, tetapi di banyak tempat di Dompu ini, terutama di pelosok-pelosok, itu jaringan internet terbatas. Nggak usah jauh-jauh lah, Rababaka yang dekat ini saja, jaringan internetnya belum bisa maksimal. Nah, oleh karena itu, terobosan yang lain adalah memaksimalkan seluruh pelosok Dompu ini harus ada internet yang kapasitasnya kuat lah gitu. Sesuai dengan revolusi 4.0 itu. Nah, itulah rencana kita ke depan sehingga memudahkan anak-anak kita mengakses seluruh dunia. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada paslon C. Sekarang kita akan mengundang paslon C untuk mengambil nomor undian dan memilih tayangan video yang akan ditampilkan. Oke. Paslon C mendapatkan video dengan kode C. Masih disegel amplopnya, saya akan buka.
Oke, Paslon C, tadi videonya sudah ditayangkan ya, dan dari tayangan video di atas terlihat bahwa Kabupaten Dompu masih memiliki IPM yang rendah. Nah, pertanyaannya, apa strategi dan program konkret Anda sebagai calon kepala daerah untuk meningkatkan IPM Kabupaten Dompu? Anda punya waktu 120 detik untuk menjawab pertanyaan, dimulai dari sekarang. Baik, dalam rangka meningkatkan IPM Kabupaten Dompu yang sementara ini urutan kelima di NTB ini memang perlu upaya-upaya khusus, terutama misalnya sektor pendidikan. Nah, sektor pendidikan ini bagaimana seluruh masyarakat Dompu usia sekolah itu wajib sekolah. Salah satu strategi kita untuk bagaimana masyarakat Dompu wajib sekolah adalah memberikan pelayanan gratis kepada seluruh masyarakat Dompu usia sekolah dari SD, SMP, SMA, sehingga mereka semakin semangat untuk belajar ketika kita memberikan pelayanan gratis. Kemudian juga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kita. Kemudian dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kita juga mengupayakan pelayanan kesehatan secara gratis di seluruh level, mulai dari puskesmas pembantu, puskesmas, rumah sakit, itu juga harus gratis. Kemudian mengupayakan berbagai diklat-diklat singkat dalam rangka kita menyiapkan SDM yang unggul di masyarakat. Apalagi ini ke depan memasuk pertambangan di Dompu akan memulai untuk eksploitasi misalnya, maka Kabupaten Dompu harus siap, masyarakat Dompu harus siap untuk menyongsong bukan saja sebagai penonton tetapi juga sebagai pelaku di area tersebut. Oke, Paslon C, waktu Anda sudah habis. Silakan Paslon A untuk merespon jawaban dari Paslon C. Silakan, waktu Anda dimulai sekarang. Terima kasih. Kalau kita mendengar penjelasan dari Paslon nomor urut 3 masalah IPM, ya. Kaitan dengan IPM ini, indeks pembangunan manusia ini sangat rendah sekali kita di Dompu ini. Harusnya kita akan melakukan bagaimana lulusan yang siap kerja tadi, kita melakukan sertifikasi dan pelatihan dan sertifikasi, atau melakukan vokasi, pendidikan vokasi, ya. Terus yang kaitan dengan masalah kesehatan gratis tadi disebut, kita melihat anggaran kita yang ada ini berapa, mampu nggak kita akan melakukan kesehatan gratis seperti itu? Mungkin kita, Pak Bupati, melanjutkan. Oke, terima kasih Paslon. Baik, Paslon, jadi terima kasih. Waktunya sudah habis, nanti akan ada kesempatan kembali. Silakan kepada Paslon C untuk merespon komentar dari Paslon A. Ya, baik, saya melanjutkan tadi bahwa salah satu upaya kita untuk terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah melalui upaya pelayanan secara gratis. Kemudian juga tadi menyinggung sedikit persoalan kurangnya dokter, tenaga medis, non medis di Kabupaten Dompu ini. Ada upaya lain bagaimana mereka juga diberi kesempatan untuk belajar sehingga menjadi dokter spesialis. Kemudian juga diberi insentif yang cukup, kemudian diberi fasilitas agar mereka betah,
sebenarnya banyak dokter-dokter spesialis dulu yang ada di Dompu ini, tetapi kemudian banyak yang minta pindah karena lebih kepada penghargaan pemerintah kepada mereka, misalnya melalui insentif maupun fasilitas lain seperti perumahan maupun kendaraan. Kemudian juga tentang diklat tadi. Oke, Paslon C, waktunya sudah habis. Silakan Paslon A direspon kembali. Waktunya. Kaitan dengan meningkatkan IPM ini memang benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak calon wakil bupati tadi, kami di program kami memiliki, di samping mendapatkan ilmu pendidikan di sekolah dasar, menengah atau SMP atau SMA, juga kami akan menyediakan pendidikan vokasional gratis. Jadi ini untuk menghadirkan generasi yang memiliki keterampilan atau ilmu yang bisa diharapkan untuk membantu atau bekerja pada PT-PT yang ada di Kabupaten Dompu. Insya Allah ke depan, dalam hal ini mungkin PT SMS ataupun PT-PT lain, dan mungkin di tahun 2021 nanti insya Allah akan ada tambang emas yang insya Allah akan kita rekrut generasi kita sendiri atau putra daerah kita sendiri. Oke, terima kasih kepada para paslon. Kita beri aplaus untuk para paslon. Para hadirin dan pemirsa yang ada di rumah, dari segmen 4 ini kita sudah bisa melihat, mendengar, menyaksikan langsung bagaimana para paslon dalam waktu yang sangat terbatas membangun narasi, membangun argumen dalam menjawab pertanyaan maupun merespon komentar dari paslon lainnya. Pada segmen berikutnya kita akan masuk ke segmen yang lebih seru lagi, karena kita akan masuk dalam perdebatan antar paslon. Tetapi sebelum itu, mari kita saksikan. Hadirin dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih kembali pada acara debat calon wali kota, calon bupati, mohon maaf, dan wakil bupati Kabupaten Dompu tahun 2020. Saat ini kita sudah sampai pada segmen yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten Dompu, yaitu segmen debat antar pasangan calon. Nah, tema debat pada segmen ini adalah merangkum semua topik yang tadi sudah kita diskusikan, kita bahas bersama, yaitu reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, dan narkoba. Segmen ini masih sama seperti tadi, menggunakan metode paslon bertanya, paslon menjawab, paslon merespon, dan paslon merespon balik. Penentuan posisi juga masih sama, A, B, C, jadi tidak berubah. Masing-masing pasangan calon bebas bertanya sesuai topik yang tadi ya sudah saya sebutkan, kemudian akan dijawab oleh paslon lain. Berikutnya paslon yang bertanya akan memberi respon, lalu direspon balik sama seperti tadi ya, tetapi pertanyaannya langsung datang dari paslon. Masing-masing paslon akan memberikan pertanyaan secara berurutan, dimulai dari paslon C ya, dimulai dari paslon C, lalu berikutnya paslon B dan paslon A. Waktu untuk masing-masing paslon bertanya kepada paslon lain adalah 60 detik sejak mulai berbicara. Jadi waktu bertanya hanya 60 detik. Ya, dimanfaatkan untuk bertanya yang padat, singkat, tapi juga tajam kepada paslon lainnya. Dan durasi waktu menjawab masing-masing paslon adalah 120 detik. Ya, waktu menjawab 120 detik.
Waktu untuk merespon masing-masing paslon ya saling merespon itu adalah 60 detik dimulai sejak paslon mulai berbicara. Sebelum kita mulai, saya ingin ingatkan kepada para paslon karena waktu kita sangat sempit ya, tolong dipastikan pertanyaannya dibuat padat, ringkas, jawabannya pun juga demikian. Karena publik ingin melihat bagaimana perdebatan antar paslon ini. Saya akan mulai dari paslon C. Silakan paslon C bertanya kepada paslon B. Waktu Anda 60 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Membangun birokrasi yang kuat, tangguh, bersih, dan terbebas dari KKN adalah sebuah keharusan. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda mengatasi KKN dalam hal mutasi, rotasi, dan promosi jabatan yang banyak berkaitan dengan reformasi birokrasi yang menuju pelayanan revolusi 4.0? Terima kasih. Oke, paslon B, Anda punya waktu untuk menjawab selama 120 detik dimulai dari sekarang. Jadi mohon maaf, pertanyaan tadi kurang jelas kedengarannya. Masalah apa tadi? Masalah apa tadi? Poinnya saja masalah apa? Iya, masalah promosi jabatan. Bagaimana cara Anda mengatasi KKN dalam hal mutasi, rotasi, promosi jabatan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi menuju pelayanan revolusi 4.0? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi promosi jabatan tentu harus sesuai dengan kompetensi, integritas ASN. Nah, bagaimana kita merekrut ASN itu benar-benar sesuai dengan the right man in the right place. Kita menempatkan pejabat itu sesuai dengan kompetensinya. Ya, kalau kita menempatkan pejabat tidak sesuai dengan kompetensi, berarti ada apanya itu. Ya, jadi untuk menghindari jual beli jabatan ya, itu maksudnya ya, KKN ya, untuk menghindari kolusi, korupsi, dan nepotisme, tidak ada lain. Kita harus memastikan the right man in the right place. Jadi kita harus mengangkat para ASN yang benar-benar punya kompetensi, punya integritas dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada seluruh masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih paslon B. Silakan untuk direspon kembali oleh paslon C. Waktu Anda 60 detik dimulai dari sekarang. Jadi penting sekali mengenai pelayanan 4.0 itu adalah ASN kita yang paham mengenai era digitalisasi. Jadi bukan hanya mereka yang mampu memahami arti dari revolusi 4.0 tersebut, juga mampu bisa diimplementasikan oleh ASN kita dalam hal mutasi, rotasi, dan promosi jabatan itu. Jadi yang kami harapkan tentunya mereka ASN yang benar-benar memahami era digitalisasi, dan hingga dari pemerintah juga di kedepannya nanti tidak ada KKN dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Itu yang saya maksudkan yang berkaitan dengan revolusi 4.0. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan paslon B direspon mulai dari sekarang. Jadi begini. Jadi sekarang ada istilah SPB ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik, e-planning, e-budgeting. Ini semua di dalam rangka mengurangi korupsi, mengurangi KKN. Jadi ke depan
kita harus memastikan, ya, kita harus memastikan pengawasan itu yang kuat. Jadi bagaimana kalau pasangan kita, pasangan B, memastikan kalau kita terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, kami akan memberikan kewenangan penuh kepada inspektorat untuk menjadi instansi independen. Ya, karena apa? Kalau inspektorat itu independen, walaupun tetap di bawah kendali bupati. Paslon B, aku yakin. Waktu Anda sudah habis. Ya. Kita akan beralih kepada paslon B. Ya. Jadi sekarang paslon B bertanya kepada paslon A. Waktu Anda mohon maaf, waktu Anda 60 detik untuk bertanya dimulai dari sekarang. Oh ya, baik. Jadi untuk pasangan calon A, yang gampang-gampang saja nih ya Pak Kader ya. Ya, apa motivasi pasangan A mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati? Gampang saja. Terima kasih. Oke, itu saja pertanyaannya. Iya, oke, silakan kepada paslon A. Waktu Anda untuk menjawab adalah 120 detik dimulai dari sekarang. Jadi kan begini, misalnya pasangan calon nomor A misalnya kampanye di mana-mana. Jadi sebenarnya tidak ingin menjadi calon bupati, tapi karena dorongan si A, si B, si C sehingga mau. Lalu pertanyaan saya, apa motivasinya sehingga pasangan calon A ini maju sebagai calon bupati dan wakil bupati? Mudah-mudahan itu. Oke, paslon A, waktu Anda tersisa Baik, 1 menit. terima kasih atas pertanyaannya. Motivasi kami ingin menjadi bupati dan wakil bupati Dompu yaitu ingin menata atau memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian mengenai pelayanan publik, kami ingin gampang atau cepat dilakukan atau dilayani oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, profesionalisme ASN dan birokrasi yang berkualitas. Kemudian pemberantasan KKN, karena KKN ini adalah penyakit yang harus kita hapuskan dari bumi gairawi pahu. Kemudian saya ingin jelaskan apa yang Mada sebutkan tadi, yaitu tata kelola birokrasi itu, yaitu munculnya pemerintah atau pemimpin yang betul-betul tidak memandang bulu terhadap para pejabat. Paslon B, waktu Anda sudah habis untuk menjawab. Mohon maaf, paslon A, silakan kepada paslon B merespon kembali jawaban dari paslon A. Terima kasih banyak. 60 detik. Terima kasih banyak atas jawaban paslon A tentang birokrasi. Kita tahu semua, kita yang hadir ini baru calon bupati. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa selama 10 tahun terakhir ini birokrasi itu tidak jelas. Kita semua ini adalah calon. Kita ini belum tahu ke depan kita ini gimana. Saya rasa kalau tentang birokrat, semuanya punya landasan hukum, semuanya ada aturannya.
Di pemerintah itu Oke, semuanya paslon B, sudah diatur. waktu Anda sudah habis. Silakan kepada paslon A baik. untuk merespon. Jadi mohon maaf Ibu calon bupati dan Bapak wakil bupati. Jadi sebenarnya di sini saya tidak berbicara tentang saudara ataupun saudari, tapi saya lebih berbicara ke depan. Kami menginginkan pemerintah yang bersih. Itu fahami maksud kami ya Ibu calon bupati ya. Jadi saya tidak pernah menyatakan hal ini terhadap saudara gitu. Jadi kami ingin merubah tata kelola birokrasi yang ada saat ini sehingga muncul para pejabat yang betul-betul tersaring, yang tentunya yang memiliki integritas dan kapabilitas yang tinggi. Itu maksud kami. Terima kasih Ibu calon bupati dan wakil bupati dari nomor urut 1. Oke, masih ada waktu 8 detik. Oke, sudah. Sekarang saya akan mengundang kepada paslon A untuk bertanya kepada paslon C. Sama seperti tadi, waktu untuk bertanya adalah 60 detik dimulai dari sekarang. Paslon A. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, paslon A. Kami mulai saja. Salah satu hambatan dalam reformasi birokrasi adalah maraknya praktik korupsi. Untuk menghilangkan korupsi tersebut dibutuhkan teladan atau contoh dari pimpinan. Jika saudara terpilih sebagai Bupati Dompu, bagaimana cara saudara memberikan keteladanan kepada bawahan untuk menghindari praktek korupsi tersebut? Kepada paslon C, waktu Anda untuk menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Iya, baik. Tadi sudah kita sampaikan berbagai aspek reformasi birokrasi. Nah, ketika kita ingin menjalankan reformasi birokrasi, maka kesiapan seluruh stakeholder dalam pemerintahan itu dipastikan berjalan dengan baik. Mulai dari kesiapan SDM-nya, kemudian mentalnya, kemudian juga tata kelola pemerintahan. Nah, ketika ini berjalan dengan baik, maka dipastikan tidak ada lagi birokrasi yang mengarah kepada KKN. Saya juga ingin memastikan nanti di pemerintahan nanti bahwa tidak ada suap menyuap, ya. Apalagi praktek jual beli proyek misalnya, itu tidak ada. Apalagi praktek jual beli jabatan, tidak ada. Mau jabatan kepala dinas, eselon 3, eselon 4, kepala sekolah, tidak boleh ada jual beli. Begitupun proyek-proyek tidak boleh ada yang suap menyuap. Untuk mendapatkan satu paket proyek misalnya, itu ada kolusi antara misalnya penyedia proyek dengan calon pelaksana proyek. Nah, itu kita pastikan tidak boleh itu terjadi, ya. Kemudian juga dalam rangka itu juga kita ingin sistem itu berjalan dengan bagus, maka memakai pelayanan revolusi paslon C, waktu Anda sudah habis. Itu. Ya, makasih. Silakan paslon A merespon jawaban paslon C. Baik. 60 detik waktu Anda dimulai dari Terima sekarang. kasih. Jadi kami sudah mendengarkan paparan dari paslon nomor urut 3. Jadi mudah-mudahan ke depan Bapak calon bupati dan calon wakil bupati mampu melaksanakan atau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak barusan, mudah-mudahan mampu dijalankan pada saat atau
kalau misalkan Bapak terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Dompu. Baik, terima kasih. Kemudian tambahan Pak. Pemimpin adalah contoh bagi bawahannya, contoh dan tauladan bagi bawahannya. Jadi seyogyanya pemimpin itu harus memberi contoh yang terbaik untuk bawahannya. Itu yang kami ingatkan kepada paslon lain. Mudah-mudahan kami pun akan bila jadi bupati dan wakil bupati akan berikan contoh terbaik untuk bawahan dan masyarakat semuanya. Waktu Anda sudah habis. Silakan kepada paslon C merespon kembali. Waktu Anda 60 detik dimulai dari sekarang. Ya, tadi sudah saya jelaskan dengan sistem reformasi 4.G tadi, reformasi birokrasi itu memastikan bahwa seluruh sistem itu berjalan secara online. Tidak ada celah lagi bagi siapapun untuk bermain di situ, apalagi sampai mengarah kepada korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian juga ada penandatanganan fakta integritas, ya, fakta integritas dengan seluruh elemen birokrasi untuk memastikan bahwa tidak akan melakukan KKN. Kemudian juga selalu melakukan konsultasi, koordinasi dengan berbagai pihak, terutama pihak yudikatif. Waktu Anda sudah habis. Oke, para hadirin dan pemirsa yang ada di rumah, ini malam semakin larut, tetapi kita masih punya satu segmen lagi. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk para paslon. Di segmen inti ini kita sudah mendengarkan bagaimana dinamika perdebatan para paslon. Ya, kita masih punya satu segmen lagi. Hadirin dan para pemirsa di rumah, kini tibalah kita di segmen terakhir. Debat pertama Pilkada Kabupaten Dompu malam ini. Dan pada segmen terakhir ini saya akan memberikan kesempatan kepada setiap paslon untuk menyampaikan closing statement sekaligus juga apresiasi kepada paslon lainnya, yang akan kita mulai dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda untuk menyampaikan closing statement dan juga apresiasi adalah 120 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kami dari paslon nomor urut 1 menyampaikan penghargaan yang sangat luar biasa kepada saudara-saudara saya dari paslon nomor urut 2 dan 3. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator, kepada KPU Kabupaten Dompu, Bawaslu, aparat kepolisian, pers, dan seluruh masyarakat Dompu dimanapun Anda berada. Jika kami diberikan amanat menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu, insya Allah kami akan berkomitmen menjadi seorang Bupati yang jujur, amanah, dan bermartabat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya mempersilakan dari pasangan saya, yaitu Haji Ikhtiar. Baik, jadi terima kasih kepada saudara-saudara pasangan nomor urut 2 dan 3. Ya, inilah demokrasi. Ya, beda pendapat adalah rahmat ya. Walaupun kita ini berbeda, kita tetap bersatu. Kemudian saran kepada KPU untuk penyelenggaraan debat tahap kedua nanti, ya mohon dengan hormat agar sound system ini
kita kurang jelas mendengar nih. Ya, di antara 3 pasangan calon ini dari suara mungkin bisa dipasang di sana. Oke, di depan paslon itu. 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paslon 1. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada paslon nomor 2 untuk menyampaikan closing statement dan juga apresiasi kepada paslon lain selama 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Apresiasi kami kepada paslon atau pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Yang terhormat moderator, mohon maaf, apresiasi kami kepada pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Yang terhormat moderator, para panelis, singkatnya hadirin hadirat yang sama-sama kami hormati, memperhatikan pemaparan yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3, dapat kami sampaikan bahwa bidang reformasi birokrasi sama-sama memiliki program untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN dengan cara menempatkan aparat birokrasi sesuai dengan disiplin ilmu, bersedia untuk melawan adanya penempatan pegawai tidak berdasarkan garis keluarga atau keturunan dan atau nepotisme, dan menghindari sistem transaksional. Bidang pendidikan sama-sama memiliki program untuk meningkatkan mutu pendidikan, di mana pada tahun 2019 angka IPM kita masih berada di bawah rata-rata NTB dan di bawah rata-rata nasional. Bidang kesehatan sama-sama memiliki program untuk mewujudkan kesehatan fisik berupa persediaan air bersih masyarakat yang selama 10 tahun terakhir ini tidak dapat mewujudkan atau diwujudkan untuk pemerintahan terdahulu. Kemudian closing statement kami ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat Dompu untuk bersama-sama memenangkan pasangan Akajesa demi terwujudnya perubahan di bumi Gairah Wipahu melalui program Jara Pasaka, dan tekad kami untuk membangun pemerintahan yang profesional, amanah, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jangan lupa, pada tanggal 9 Desember tahun 2020 bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia, coblos nomor 2. Salam perubahan. Paslon 2, waktu Anda sudah habis. Untuk hati nurani rakyat. Paslon 2. Salam 2 jari. Terima kasih. Silakan sekarang kepada paslon 3 untuk menyampaikan closing statement dan juga apresiasi kepada paslon lain. Waktu Anda 120 detik dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan terlibatnya 2 pasangan calon di sebelah saya ini telah ikut serta menyehatkan proses demokrasi, dan kami pasangan calon suka nomor urut 3 dengan jargon pendidikan dan kesehatan gratis yang berkualitas mengapresiasi keberanian paslon nomor 1 dan nomor 2 dalam kontestasi Pilkada Dompu tahun 2020. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Dompu untuk tidak khawatir dan ragu terhadap program pendidikan dan kesehatan gratis. Walaupun ada komentar miring yang meragukan program ini, tetapi yakinlah bahwa seluruh masyarakat akan menerima dan menikmati pendidikan dan kesehatan yang benar-benar gratis, karena Haji Saiful Rahman Salman pernah berhasil melaksanakan program tersebut dengan sukses pada masa beliau menjadi Bupati Dompu. Walaupun berbagai halangan dan rintangan yang coba menghalangi kami pasangan suka, tapi kami tidak pernah gentar dalam menghadapi berbagai fitnahan, halangan, dan segala cobaan, karena apa yang tengah kami perjuangkan ini demi kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Dompu, dan kami bisa berdiri hari ini karena doa dan restu seluruh masyarakat Kabupaten Dompu yang kami cintai. Dan insya Allah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat dan ridhonya serta seluruh masyarakat Kabupaten Dompu memilih kami pasangan Haji Saiful Rahman Salman dan Ika Rizky Feryani, maka insya Allah kami akan bekerja lebih keras lagi untuk kepentingan seluruh masyarakat Dompu, bukan hanya untuk segelintir orang atau kelompok tertentu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan lupa coblos nomor 3 Ainan Neva Caki nomor Tolu, and then don't forget to choose number 3. Thank you very much. Terima kasih kepada paslon nomor 3.
Para hadirin, mari kita berikan aplaus yang sangat meriah untuk para paslon. Dengan disampaikannya closing statement dan juga apresiasi dari para paslon, maka acara debat Pilkada Kabupaten Dompu pada malam ini saya nyatakan berakhir. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.